Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang salih dan salihah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi vektor, yaitu KBM yang kedua. Pada operasi vektor ada penjumlahan, ada pengurangan, dan juga perkalian. Pada penjumlahan vektor ada 3 cara, yaitu cara segitiga, cara jejar genjang, dan cara resultan vektor. Mari kita bahas satu persatu. Contohnya yaitu tentukan hasil penjumlahan dari vektor A plus B dengan cara segitiga dan jejar genjang. Yang kedua, tentukan hasil penjumlahan dari vektor A, B, C dengan cara resultan vektor. Di sini ada 3 vektor, yaitu vektor A tandai dengan merah ini, vektor B garis ungu, dan C untuk yang warna hitam. Untuk cara segitiga mudah sebenarnya. Dalam penjumlahan vektor secara geometri ini tinggal melanjutkan dari ujung vektor itu dilanjutkan menuju vektor berikutnya. Misalkan di sini A plus B ya. Jadi A dulu kita gambar, kemudian dari ujung vektor A dilanjutkan dengan vektor yang ditambahkan, yaitu vektor B. Maka kita tarik garis dari pangkal ke ujung, di situ adalah hasil penjumlahan vektor tersebut, yaitu vektor A plus vektor B. Ini untuk yang cara segitiga. Untuk cara jejar genjang kurang lebih sama. Yang pertama kita gambar dulu vektor yang pertama, yaitu vektor A. Kemudian kalau tadi di cara segitiga itu ditarik dari ujungnya, cara jejar genjang ditarik dari pangkalnya, yaitu vektor B, dari pangkal A, vektor B. Kemudian dari masing-masing ujung vektor A dan B ditarik garis yang sejajar dengan masing-masing vektor tersebut. Jadi dari ujung vektor A ditarik vektor yang sejajar dengan vektor B. Panjangnya dan arahnya harus sama, persis. Kemudian dari ujung vektor B ditarik garis yang sejajar dengan vektor A. Panjangnya juga harus sama persis. Kemudian hasil penjumlahan dari A dan B ditarik dari pangkalnya A, pertemuan tadi, ditarik sampai ke pertemuan dari garis yang putus-putus tadi ya. Jadi itu adalah vektor A plus B. Ini dengan cara jejar genjang karena bangun yang dibentuk oleh penjumlahan ini membentuk jejar genjang. Kemudian kalau ada vektor yang lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa menggunakan cara resultan vektor. Caranya hampir sama dengan cara segitiga, yaitu dari masing-masing ujung vektor yang sebelumnya dilanjutkan dengan vektor yang ditambahkan atau dikurangkan. Oke. A, vektor A ditambah vektor B, kemudian plus C, tambah vektor C. Arahnya harus sama persis. Kemudian hasil penjumlahan vektor tersebut ditarik dari pangkal ke ujung terakhir dari vektor tersebut. Nah, ini adalah penjumlahan dari vektor A plus B plus C. Saya kira mudah untuk penjumlahan vektor. Kemudian berikutnya yaitu tentang pengurangan vektor. Sama, kita menggunakan vektor yang sama, yaitu vektor A dan vektor B. Dengan cara segitiga kita lihat. Ini jika
yang ditanyakan adalah A min B. Ini kalau A plus B, maka B-nya ke arah sana. Ya, karena B dengan min B itu panjangnya sama, hanya arahnya yang berlawanan dengan vektor yang sebelumnya. Jadi kalau A min B, maka dia berbalik arah, berlawanan arah dengan vektor B. Maka kita tarik ujungnya dari pangkal ke ujung, maka hasilnya adalah A min B. Kemudian ini untuk yang B min A. Jadi yang kita gambar adalah B-nya terlebih dahulu. B, kemudian kalau B plus A, A-nya mengarah ke sana, seret, maka min A itu berlawanan dengan panjang yang sama. Maka itu adalah hasil pengurangan dari B, vektor B dikurang vektor A. Lanjutkan dengan cara jajar genjang. Yang pertama A, karena kita cari A min B sama seperti ini ya. Ditarik dari pangkalnya. Kalau secara jajar genjang, maka karena min B, maka arahnya berlawanan ke sana. Kita tarik yang tegak yang sejajar dua-duanya, set, set. Maka yang kita tarik garis dari ujung dari pangkal yang tadi, pangkalnya A ke ujung pertemuan dari garis putus-putus yang tadi. Ini adalah A min B. Kita lanjutkan dengan B min A. B dulu, dari pangkalnya kita tarik yang berlawanan dengan vektor A. Nah, min A. Kita tarik yang sejajar, hubungkan, seret. Nah, ini adalah B min A. Ini untuk yang pengurangan vektor. Selanjutnya yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor dengan skalar. Kita tetap menggunakan vektor yang tadi, yaitu vektor A, vektor B, dan vektor C. Ingat, jika ada vektor A, maka 2A itu adalah 2 kalinya vektor A itu sendiri. Jadi arahnya sama, hanya saja melanjutkan sebanyak 2 kali dari vektor tersebut. Kalau 3A berarti 3 kalinya. Oke, sekarang yang kita tanyakan di sini adalah 2A plus B min 3C. 2A berarti A-nya 2 kali, arahnya sama, ke arah sana, set, set. Maka 2A itu kita gabungkan, plus B. B-nya berarti dari ujung 2A, ditarik. Kemudian min 3C, karena C ke arah kanan, maka min 3C ke arah kiri. Sebanyak 3 kali. Nah, min 3C. Maka kita tarik resultan vektornya dari ujung sampai ujung, dari pangkal sampai ujung sini. Set. 2A plus B min 3C. Saya kira cukup mudah untuk operasi vektor, karena tinggal melanjutkan. Kalau min berarti arahnya berkebalikan, tinggal melanjutkan dari ujung ke ujung. Paling mudah menggunakan cara segitiga atau resultan vektor. Untuk yang jajar genjang, ya memang perlu dipahami juga. Cuma kalau tidak ada perintah untuk menggunakan cara jajar genjang, lebih baik menggunakan cara segitiga atau cara resultan vektor. Kita lanjutkan tentang vektor posisi di sini. Ini sebenarnya untuk vektor posisi nanti akan dipelajari di kegiatan belajar 3 dengan teorema titik tengah itu di kegiatan belajar 4, tapi saya satukan di video ini. Untuk vektor posisi, perhatikan pada titik asal itu titik 0,0 itu disebut titik O, titik asal dari koordinat. Setiap vektor posisi itu diambil dari titik koordinat, titik asal. Jadi misalkan OA.
OA ini adalah vektor A dinyatakan dengan vektor A, kemudian OB dinyatakan oleh vektor B, maka tentukan vektor posisi dari AB. Ya, kalau A sudah jelas ya, karena ditarik dari titik asal. OB ditarik dari titik asal. Sedangkan bagaimana vektor posisi dari AB? Kita lihat. Sama seperti yang tadi kita pelajari, yaitu tentang penjumlahan vektor, maka AB itu sama dengan AO plus OB. Nah, kan? AO plus OB. AO itu sama dengan kebalikan dari OA. Maka min OA. Karena arahnya berlawanan. Perhatikan ya. AO dengan OA. Posisi perhatikan. AO tidak sama dengan OA karena arahnya diperhatikan dalam vektor. AB min OA plus OB. Jadi min OA itu sama dengan min vektor A plus OB yaitu vektor B. Jadi AB itu sama dengan B min A. Jadi kalau ada PQ maka itu sama dengan vektor posisi Q dikurang P. Kalau ada RS berarti S dikurang R dan seterusnya. Itu untuk vektor posisi. Kemudian berikutnya yaitu tentang teorema titik tengah. Nah, ada ruas garis di sini yaitu AB, kemudian di antara ruas garis AB itu ada titik C, di mana titik C itu adalah membagi titik garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Maka AC sama dengan CB. Seperti yang tadi kita pelajari tentang vektor posisi, maka vektor A itu adalah ditarik garis dari titik asal, yaitu OA, B, OB, C, OC. Nah, maka kalau yang ditanyakan bagaimana koordinat dari titik C, atau bagaimanakah vektor posisi dari C, nah kita bisa tentukan menggunakan teorema titik tengah. AC sama dengan CB, karena diketahui bahwa OC, C itu adalah membagi ruas AB menjadi dua yang sama panjang. AB menurut konsep tadi vektor posisi, AB atau resultan vektor ya, AB itu sama dengan AO plus OB atau AC plus CB. Yang mana saja, yang penting pangkalnya di A, ujungnya di B. AC plus CB. Karena AC sama dengan CB, maka AB itu sama dengan 2AC. Padahal AB menurut vektor posisi itu sama dengan B dikurang A. Maka 2AC sama dengan B min A. Atau AC sama dengan setengah B min A. Itu AC. Perhatikan posisinya AC ya, beda dengan CA. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah C ya, koordinat C atau OC, CB. CB sama dengan setengahnya B min A. Kenapa? Karena AC sama dengan CB. Maka dari itu, untuk OC itu sama dengan OA plus AC. Karena yang kita cari adalah koordinat atau vektor posisi dari C. OC sama dengan OA plus AC. Boleh juga sebenarnya menggunakan OB plus BC. Tapi karena yang kita cari tadi itu adalah AC supaya tidak merubah arahnya, maka yang kita pakai adalah OA plus AC. OA plus AC. OA dinyatakan oleh vektor A. OC adalah vektor C. AC tadi itu AC setengah B min A. Tinggal kalikan setengah B min setengah A plus setengah B min setengah A.
A dikurang setengah A. A ini berarti kan 1A. 1A dikurang setengah A. Jadi ini setengah A. Jadi setengah A plus setengah B. Setengahnya dikeluarkan, maka vektor posisi dari C adalah setengah A plus B. Jadi kalau ada ruas garis, kemudian titik C di tengah-tengahnya atau titik apapun yang berada di tengah-tengah ruas garis tersebut, maka koordinatnya adalah setengah dari penjumlahan koordinat-koordinat dari masing-masing titik tersebut. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Silakan bisa dikerjakan UKBM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.